Assalamualaikum, selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungannya. Nah, sebelum belajar, Ustazah ingatkan dulu tentang adab belajar. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Yang kedua, selalu berdoa. Yang ketiga, menyimak guru, duduk dengan tenang dan sopan, serta bersungguh-sungguh saat belajar. Yang keempat, selalu dalam keadaan suci. Dan yang kelima, silakan mencatat ilmu yang sudah diberikan. Sebelum kita memulai belajar hari ini, kita berdoa dulu, doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Pekan kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan. Hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terjadi dengan dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan secara kawin atau dengan penyerbukan. Biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji. Jadi, tumbuhan yang bisa melakukan perkembangbiakan generatif atau secara kawin adalah biasanya tumbuhan yang berbiji. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara tak kawin. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji adalah bunga, karena tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan generatif biasanya adalah tumbuhan berbiji dan alat perkembangbiakannya adalah bunga. Berdasarkan kelengkapan bagiannya, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna atau bunga lengkap dan bunga tidak sempurna atau bunga tak lengkap. Untuk bunga sempurna, contohnya mawar, sepatu, alamanda, bougainville, dan matahari. Untuk bunga yang tidak sempurna, contohnya jagung, pepaya, kelapa sawit, kelapa, dan melinjo. Kita akan membahas tentang bunga lengkap dan bunga tidak lengkap, atau bunga sempurna dan bunga tidak sempurna.
Yang pertama, bunga sempurna. Kita akan melihat bagian-bagian dari bunga sempurna. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga ini merupakan penghubung antara batang dengan bunganya. Yang kedua, dasar bunga. Dasar bunga ini merupakan ujung tangkai bunga yang membesar. Jadi ini masih bagian dari tangkai, tapi dia membesar karena menghubungkan dengan bunganya. Yang ketiga, kelopak bunga. Kelopak bunga ini merupakan bagian dasar bunga yang menyelimuti bunga saat bunga kuncup. Jadi biasanya kalau bunga kuncup ini yang menyelimuti atau menutup bunga tersebut saat kuncup. Selanjutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga ini bagian yang paling indah. Jadi kayak ciri-ciri bunga itu yang menandakan bahwa jenis bunga itu biasanya dari mahkota bunganya. Bentuk dan warna mahkota bunga berbeda-beda pada tiap jenis bunga. Nah, ini seperti perhiasannya dari bunga itu karena yang membuat indah dari bunga tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kepala sari dan benang sari. Ini adalah bagian dari alat kelamin jantan pada bunga. Jadi yang ini kepala sari dan di sini benang sarinya ini termasuk, ini adalah tangkainya yang bawah ini yang panjang. Nah, ini adalah alat kelamin jantan pada bunga. Selanjutnya, kepala putik dan tangkai putik. Ini adalah bagian dari putik. Putik adalah alat kelamin betina dari bunga. Jadi yang paling atas adalah kepala putik. Kemudian ini adalah tangkai putik. Dan ini akan menghubungkan dengan bakal biji. Jadi putik ini di dasarnya adalah di dalam ini ada bakal biji. Setelah ini nanti akan Ustazah jelaskan bagaimana proses terjadinya biji, proses penyerbukan. Nah, untuk bunga tidak sempurna, di sini sudah contohkan tanaman jagung. Bunga yang tidak sempurna itu bunga yang tidak memiliki benang sari atau putik dalam satu bunga. Contohnya untuk jagung ini, di sini adalah bunga jantan karena dalam satu bunga ini hanya terdapat benang sari. Kemudian yang ini adalah bunga betina karena di sini ada putiknya. Jadi yang ini disebut bunga jantan dan ini bunga betina. Karena terpisah, jadi disebut bunga tidak sempurna. Bunga jantan tidak memiliki putik, jadi bunga tidak sempurna. Begitu juga dengan bunga betina, tidak ada benang sarinya, maka disebut bunga betina dan termasuk bunga tidak sempurna. Seperti itu. Nah, dari contoh-contoh tanaman yang tadi sama dengan contoh jagung ini. Jadi bunga betina dan bunga jantan itu terpisah. Itu disebut bunga yang tidak sempurna. Bunga merupakan alat reproduksi yang berfungsi sebagai tempat penyerbukan dan tempat pembuahan. Bunga terdiri dari dua alat kelamin jantan pada benang sari dan alat kelamin betina pada putik. Anter merupakan kepala sari, tempat pembentukan dari serbuk sari. Ovari merupakan bakal buah, tempat pembentukan dari sel telur. Di dalam ovari mengandung
spor, dan ovul sebagai bakal biji. Di dalam anter mengandung spor atau serbuk sari. Serbuk sari akan berkembang membentuk pollen grain. Proses penyerbukan terjadi di mana serbuk sari akan jatuh di atas kepala putik. Setelah proses penyerbukan dilanjutkan dengan proses pembuahan yang terjadi pada bakal biji atau ovul. Pada proses pembuahan, bagian dari serbuk sari akan bertemu dengan sel telur. Setelah terjadi proses pembuahan, terbentuklah embrio. Embrio akan berkembang menjadi biji. Biji mengalami suatu proses pertumbuhan dan perkembangan membentuk kecambah. Setelah dijelaskan proses penyerbukan yang dimulai dari pertemuan serbuk sari dengan putik hingga membentuk biji dan tumbuh menjadi kecambah serta berkembang menjadi tanaman baru, sekarang kita bahas tentang beberapa cara penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Pada penyerbukan sendiri, serbuk sari dan putik berada dalam satu bunga. Kemudian serbuk sari jatuh sendiri ke kepala putik. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga, serbuk sari dan putik tidak dalam satu bunga, tetapi masih dalam satu pohon. Jadi, di sini serbuk sarinya dan di sini putiknya. Jadi dia tidak dalam satu bunga, tetapi masih dalam satu pohon. Itu terjadi pada penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain dalam satu pohon. Jadi serbuk sarinya jatuh di bunga lain di pohon itu sendiri. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi saat serbuk sari dan putik tidak dalam satu bunga, namun masih berbeda pohon. Jadi seperti ini. Di sini serbuk sari dan di sini putik. Terjadi penyerbukan silang itu berbeda bunga dan pohonnya juga berbeda. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain di pohon lain, namun jenisnya masih satu jenis tumbuhan. Jadi jenisnya masih sama. Seperti ini. Itu disebut penyerbukan silang. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar terjadi antara serbuk sari yang jatuh kepala putik bunga lain yang sejenis, namun beda varietasnya. Jadi misalnya ini digambar bunganya berbeda, pohonnya berbeda. Dia masih satu jenis, tetapi varietasnya berbeda. Contohnya dari penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan antara mawar merah dan mawar putih. Jadi bunga tersebut masih satu jenis bunga mawar, tetapi varietasnya beda, yaitu mawar yang merah dan yang putih. Itu yang disebut dengan penyerbukan bastar. Penyerbukan dapat terjadi melalui beberapa perantara. Di antaranya, yang pertama, penyerbukan oleh angin. Angin dapat membantu penyerbukan. Serbuk sari yang diterbangkan oleh angin dapat hinggap pada putik bunga lain. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu angin, contohnya serbuk sarinya banyak, kecil, dan ringan. Bentuk tangkai sari panjang,
bentuk mekotnya kecil, dan kepala putik terentang keluar dari bunga. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu angin adalah kelapa, rumput, jagung, padi, kelapa sawit, dan lain-lain. Yang kedua, penyerbukan oleh air. Air dapat membantu penyerbukan. Pada saat hujan, air dapat mengenai serbuk sari. Air hujan yang mengenai serbuk sari kemudian jatuh mengenai putik sehingga terjadi penyerbukan. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh air adalah ganggang, hidrilia, dan lain-lain. Bunga-bunga yang biasanya tumbuh di dekatnya air. Itu yang biasanya penyerbukannya dibantu oleh air. Yang ketiga, penyerbukan oleh hewan. Nah, hewan juga bisa membantu penyerbukan pada tanaman. Biasanya yang sering berperan dalam penyerbukan oleh hewan ini adalah serangga. Contohnya lebah. Biasanya serbuk sari menempel pada kaki serangga, terbawa ke kepala putik sehingga serangga hinggap di bunga lain dan terjadi penyerbukan. Contoh yang penyerbukan yang dibantu oleh hewan adalah mawar, sepatu, kenanga, melati. Jadi bunga-bunga yang indah yang biasanya dapat menarik serangga itu adalah tanaman-tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh hewan. Dan ciri-ciri bunga yang penyerbukannya melalui perantara serangga biasanya mahkotanya berukuran besar dan warnanya mencolok karena itu biasanya untuk menarik serangga tersebut, menghasilkan nektar. Nektar itu adalah nanti yang dicari serangga. Jadi serangga mencari nektar di bunga itu, kemudian bunganya memperoleh keuntungan dengan dibantu penyerbukannya. Yang ketiga, mengeluarkan bau khas. Bau khas ini juga bau yang dapat menarik serangga untuk hinggap di bunga tersebut. Yang keempat, penyerbukan oleh manusia. Jadi manusia juga berperan dalam penyerbukan pada tanaman. Ada beberapa tanaman yang hanya bisa melakukan penyerbukan jika dibantu oleh manusia. Jadi serbuk sari itu dihantarkan ke kepala putik oleh manusia. Contoh tanaman yang dibantu penyerbukan oleh manusia adalah vanili, salak, semangka, buah naga, dan lain-lain. Setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan tersebut, jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Untuk tugasnya adalah melakukan percobaan dan pengamatan tanaman cabai. Jadi nanti kamu akan menanam cabai dimulai dari menyemai bijinya sampai perkembangan tanaman cabai tersebut. Yang pertama, biji cabai dikeringkan terlebih dahulu untuk disemai. Yang kedua, tanam di pot atau di tanah atau di polybag. Boleh dipilih salah satu, terserah kamu yang mana yang tersedia. Yang ketiga, amati setiap hari dan dicatat setiap minggu sampai pada minggu ke-10. Jadi dimulai dari minggu pertama, mulai dari biji disemai nanti dicatat di dalam tabel. Nah, jangan lupa dicatat pertumbuhan tingginya juga. Jadi setiap minggu itu kamu amati perkembangannya bagaimana dan dicatat tingginya. Percobaan dan pengamatan sesuai pada buku halaman 15. Untuk tabelnya sesuai dengan contoh di bawah ini. Jadi tabelnya dibikin sesuai contoh yang dibuat oleh Ustadzah. Nah, tabel pengamatannya seperti ini. Ditulis nama pembuat laporannya, tujuan pengamatannya apa, objek pengamatannya apa, dan hasil pengamatan adalah ini. Jadi ini sudah contohkan minggu ke-1, ditulis tanggalnya,
tinggi cabainya berapa, dan saat itu biji disemai, misalnya gitu. Jadi kegiatannya apa sih? Itu ditulis di keterangan. Atau perkembangannya apa sih? Nah, itu. Misalnya minggu ke-10, tanggal berapa, tingginya misalnya berapa, kemudian keterangannya cabai sudah tumbuh besar, misalnya seperti itu ya. Jadi di keterangan dijelaskan bagaimana keadaan cabai tersebut. Sudah paham ya di sini? Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu, doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang jelas, jangan lupa untuk bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk murajaah, belajar, dan bantu orang tua. Terima kasih.